Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wa qala ta'ala aidan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Sadaqallahu azim. Bapak Kakanwil DJ Baby yang kita hormati dan dirahmati Allah, tuan rumah, kepala kantor KPPN, dan 5 kepala kantor di bawah DJBB yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berkesan saya adalah ketika diundang oleh KPP Pratama Arga Makmur. Saya diminta ngisi pengajian di KPP Arga Makmur. Saya sudah sampai ke Masjid Agung Arga Makmur, saya telepon, Pak, di mana posisinya di Arga Makmur? Lah, kenapa ke situ, Pak? Kan KPP Arga Makmur. Di Anggut, Pak. Masya Allah. Jadi, saya sudah sampai ke Arga Makmur, mau nanya di mana posisi kantornya, ternyata kantornya depan Masjid Akbar Taqwa. Masyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kajian kita integritas tentang bagaimana menata diri agar terhindar dari korupsi itu. Kalau Allah mau pasang mata kita itu di bahu, sebenarnya bisa saja. Atau misal naruh telinga kita di di dada, kemudian mulut kita di atas pusat, bisa saja. Tapi Allah ciptakan 2 mata, 1 mulut, 2 telinga. Mengapa demikian? Supaya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan itu sebatas pemikiran saja. Jangan lewat leher ke bawah. Kalau leher ke bawah, itu nanti masuk ke dalam hati. Lebih parah lagi muncul iri dengki. Karena otaknya tadi mikir, irinya naik, dia sibuk ngusut aset orang. Kok baru diangkat setahun, sudah bisa beli mobil. Padahal dia tidak tahu. Yang baru masuk ini nikah dengan anak tunggal. Yang orang tuanya, mertuanya kaya. Gitu. Kita sibuk ngusut hal-hal demikian. Dan Allah takdirkan mata, telinga, hidung, mulut di seputaran kepala. Supaya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan itu sebatas kepala. Jangan sebatas hati. Kalau turun ke hati, bisa jadi iri hati, bisa jadi dengki, dan kalau dia merasa lebih hebat dari orang, bawaannya sombong. Lalu Bapak Ibu, yang bikin tidak bahagia itu cuma 2 kata sebenarnya. 1, kenapa, yang kedua, mengapa. Nah, asal masih lengket kata kenapa, mengapa ini,
susah kita bahagia. Kok nasib saya begini banget ya. Perasaan saya dulu serempak diangkat dengan itu. Kok dia sudah bisa beli rumah ya, saya belum. Itu kenapa mengapa. Nah, untuk bahagia kuncinya cuma dua kata. Satu, tahu diri. Yang kedua, tahu batas. Gitu. Kita belum ceramah Pak, masih pembukaan. Itu. Maka insya Allah kalau kita tahu diri dan tahu batas, kita bisa bahagia. Selanjutnya salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mudah sampai kepada materi integritas. Integritas itu kemampuan individual mengelola dirinya sendiri. Gitu. Untuk tidak korupsi itu, kita harus tahu siapa kita dulu. Gitu. Kalau kita tidak tahu siapa kita, nanti bahaya. Gitu. Maka Allah tegur kita, ya ayuhan nas uzkuru ni'matallah. Wahai sekalian manusia, mau dia beriman atau tidak, ingat kepadaku. Hal min kholikin ghairallah yarzukukum minas sama'i wal ard. Ada enggak Tuhan selain Allah yang bisa ngasih kamu rezeki dari langit atau dari bumi? Allah jawab, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'anna tu'fakun. Alangkah sulitnya kamu sujud. Nah, terkait dengan itu, kita tempelkan juga Toha 14 tadi. Innani anallah. Akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Sembah aku. Aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Siapa yang tidak sholat, bisa kita simpulkan tidak mengingat Allah. Ketika tidak mengingat Allah itulah, maka kita sering lalai. Pak Ustadz, yang korupsi juga lebih kenceng sholatnya. Pak Ustadz, yang korupsi itu juga yang OTT, juga tokoh agama. Gitu. Kenapa demikian? Nah, inilah kemampuan kita mengetahui diri kita. Kalau boleh kita jabarkan, kita ini segitiga sama kaki Pak. Yang badan seperti ini namanya jasad. Yang jasad ini tidak bisa direquest. Wahai UJH, orang sering manggil saya begitu, itu. Kamu mau lahir di Bengkulu atau di Solo atau di Mekah? Mungkin saya jawab di Mekah. Kita tidak bisa mesan dari perut siapa. Wahai UJH, mau lahir dari perut orang Bengkulu atau perut orang Solo, namanya Iriana. Pasti saya milih dari perut Iriana. Nempel foto kita di situ. Wapres kita. Gitu. Kalau boleh merequest. Jasad ini, kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Kekuasaan Allah menjadikan kamu dari tanah. Kalau kita dari tanah, Pak Ustadz, kenapa sifatnya beda-beda? Karena tanah juga beda-beda, Pak. Ada orang yang alim banget. Ya barangkali dari tanah suci. Odar yang tiap hari ngecot terus. Ngecot tuh ngecot deh Pak. Mungkin dari Tanah Abang. Ada yang rese betul dengan kawan-kawan sekantornya. Itu mungkin dari Tanah Sengketa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah diciptakan, kita akan berakhir ke tanah nanti. Batas kadaluarsanya badan ini di tanah. Nah ini badan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari badan ini. Kalaupun putih ataupun kita hitam, itu bukan maunya kita,
bukan pesanan, tapi itu semata-mata kehendak Allah. Bisa jadi Pak, bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Kenapa prosesnya mati lampu? Bukan, itu tidak ada kaitannya itu. Bisa jadi bapaknya hitam, ibunya hitam, anaknya putih. Mungkin eyangnya dari Bandung, putih dia. Kenapa bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam? Bisa jadi karena sulit keturunan, bertahun-tahun tidak dapat keturunan, orang sarankan coba kamu umroh, minta kepada Allah. Sandarkan sepenuhnya ke Baitullah. Ketika suaminya menangis di Baitullah, ya Allah, tolong kasih kami keturunan dari darah daging kami. Istrinya yang terharu tidak sempat ngaminkan, ternyata yang ngaminkan negro dari belakang. Amin, kata orang negro. Nah, karena negro yang ngaminkan lahir hitam, bisa jadi. Tapi tidak ada kemuliaan di mata Allah putih dengan hitam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Itu jasad, Pak. Tidak ada kelebihan dari jasad ini. Komponen yang kedua namanya ruh. Wayas alunaka anir ruh kul arruh min amri rabbi. Kalau ada orang tanya tentang ruh, jawab, itu urusanku. Di sekujur tubuh kita ini ada ruh, Pak. Di rambut ada ruh. Buktinya rambut kita hidup. Kalau tidak dipotong-potong bisa mencapai 4 meter rambut tuh, Pak. Kalau pacak ngerawatnya. Di kuku kita ini ada ruh. Kalau dibiarkan manjang, dia akan panjang. Itu buktinya ruh. Di kulit kita ini ada ruh. Kalau kulit mati, bahasa sininya Pak, kapalan namanya. Dicubit tidak sakit ya. Gitu. Di gigi kita ada ruh, Pak. Kalau giginya lah hitam, itu tanda giginya lah mati. Itu ruh seluruhnya ada sih. Nah, siapa kita yang sebenarnya? Sesungguhnya kita bukan jasad ini. Kita yang sesungguhnya adalah ruh. Sebab kita yang sesungguhnya adalah yang tidak pernah berubah. Kalau jasad ini berubah, Pak. Dulu kecil. Terus anak-anak. Terus remaja. Terus dewasa. Lama-lama tua. Akhirnya nanti jompo kita kalau berlanjut itu. Berubah apa? Tapi kalau ruh tidak ada perubahannya. Tidak ada ruh tua, tidak ada ruh muda. Hanya ruh ini milik Allah. Nah, kita sering mengatakan badan ini dimasuki ruh. Enggak. Tapi badan menumpang kepada ruh. Jauh sebelum badan kita diciptakan, ruh sudah ada. Dan itu sudah disumpah oleh Allah. Alastu birabbikum. Aku ingin kalian bersahadat. Akulah Allah. Seluruh ruh menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi, engkau Tuhan kami. Membuktikan kesaksian itu, itulah diciptakan jasad. Akhirnya lahir ke dunia, ditengok. Terbukti tidak ruh ini beriman kepada Allah. Kalau dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengingkari perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Komponen yang ketiganya jiwa, Pak. Nah, jiwa ini beda dengan ruh. Maka kalau kita sakit, yang sakit itu kalau tidak jasmani, jiwa. Belum ada orang yang dirawat karena sakit ruh. Tidak pernah kita ke rumah sakit. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit ruh. Enggak. Kalau sakit itu mungkin vertigo, asam urat, asam lambung, atau sakit demam, atau sakit jiwa. Itu. Kenapa sakit jiwa? Ya, sudah nyalek, mobil terjual, sawit habis, aset tergadai. Tahu-tahu tidak menang. Kata Ustadz Das'an Latif mulai beleng-beleng. Akhirnya sakit jiwa. Orang sekarang, Pak, bukan sakit jiwa, tapi banyak kena gangguan jiwa. Tidak sakit jiwa, kena gangguan jiwa.
Nah, yang rusak di badan kita yang ngajak rusak nih Pak, jiwa. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan innan nafs la ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada kemungkaran. Ini belum masuk ke materi ini, masih mengantarnya aja dulu itu. Yang merusak kita ini jiwa, Pak. Jiwa ini yang ngajak rusak. Tapi kalau kita bisa membimbing jiwa kita, Masya Allah, hadiahnya luar biasa, Pak. Ya ayat Tuhan nafs. Nafs itu jiwa. Wahai pemilik jiwa. Mutmainnah, pemilik jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pemilik jiwa yang tenang tempatnya di surga. Maka hati-hati kata Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Yang mati itu jiwa. Ruh balik ke Allah, Pak. Saat kita tidur, itu ruh tetap, tapi jiwa digenggam oleh Allah. Maka doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu kami hidup dan dengan menyebut namamu kami mati. Waktu kita tidur itu jiwa kita digenggam Allah, ruh masih ada. Maka sejahat-jahat orang kalau sedang tidur dia tidak jahat. Secerewet-cerewetnya istri kita kalau sedang tidur dia tidak akan ngomel tidak. Karena jiwanya sedang digenggam Allah. Begitu besok pagi bangun mulai ya Allah, Pak, hari hujan, jemuran gini, mulai lagi karena jiwanya lah balik. Nah, ini kejiwaan yang mesti harus kita rawat itu jiwa. Untuk nengok jiwa kita ini rusak atau tidak, ada alatnya Pak. Alat ukurnya ayat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu alat-alat ngukur biasa, standar biasa. Sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan akan kembali kepada Allah. Roji'un itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bahasa lainnya mati, Pak. Mati itu balik, balik itu roji'un. Roji'un itu sama dengan mati, sama dengan balik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tanya, landak mati kini belum? Belum ya. Nah, itu alat ukurnya Pak. Besok kalau kita ke rumah sakit jiwa, kita tanya ke dokter jiwa. Dok, apa ciri orang gilo ini lah sehat? Pasti dokternya ngomong, ciri-ciri orang kena gangguan jiwa ini sehat, nyongotot nak balik. Orang gila tuh kalau dia sehat, dia ngomong, dok aku mau pulang. Akulah sehat. Malu lah nyanyi-nyanyi tidak ada pakai musik, nangis tidak tahu jodoh. Jadi kalau jiwa kita sehat, nak balik. Tadi aku tanya, lah nak balik belum? Jawabannya belum. Berarti kita masih kena gangguan jiwa. Nah ini yang mesti kita rawat untuk bagaimana integritas nih. Nah baru kita masuk ke materi. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah dengan bahasa yang transparan mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak kami perintahkan kamu beribadah kecuali dasarnya ikhlas. Ibadah itu juga bukan cuma sholat. Semua perbuatan baik itu ibadah. Termasuk hubungan suami istri itu ibadah. Makin sering berhubungan suami istri, makin banyak ibadah. Tapi ibadah bukan semata-mata itu. Apalagi makin banyak istri, makin rusak nanti. Nah, kuncinya di ikhlas. Maka materi kita sore ini tingkatan ikhlas. Sebagaimana ikhlas, setan menggoda kita juga bertingkat-tingkat, Pak. Kelas yang paling rendah, setan menggoda kita dengan maksiat. Apa maksiat? Macam-macam. Lah kerja di dirjen keuangan.
Apakah namanya KPP, apakah namanya DJN, apakah namanya itu kan notabene lumayan duitnya. Asal balik ke rumah mulai kawan nyelot, nyeketer. Nah itu maksiat namanya. Masih nak ikut yang demikian. Tingkat orang yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin ibadah, itu setan iblis menggoda dengan ketinggian hati. Muncullah sombong, muncullah meremehkan orang lain, itu. Muncullah memandang rendah ibadah orang lain. Ketika dia melihat orang tidak sholat, dia geleng-geleng pala. Ngapo? Lah tuh tidak sembahyang. Nah ini ketinggian hati. Hati-hati kita. Jadi macam mana Pak Ustaz? Lah kalau mau negur, tegur saja. Kenapa tidak sholat Pak? Oh enggak ya tuh. Bapak kan sudah tua. Iya. Tapi masjid dekat. Bapak tidak mau sholat dan sebagainya. Iya. Belum Pak, itu belum. Kapan lagi Pak? Lah kenapa Bapak ngatur-ngatur saya? Bukan ngatur Pak. Bapak kan sudah tua. Kerja nggak ada, duduk-duduk di sini. Ini masjid takwa. Kenapa? Saya Kristen Pak. Oh maaf. Nah makanya kita hati-hati. Kita asal maksa orang sembahyang. Ada apa? Nah ini. Yang pertama derajat ikhlas tuh darajatil awam. Kelas awam. Nah ini maaf Pak, kelas-kelas kita lah, kelas awam. Ada pahalanya enggak Pak Ustaz? Ada. Boleh enggak? Boleh. Kenapa disebut dengan derajat awam? Dia tetap ibadah mengesahkan Allah. Tetapi kaitannya dengan dunia tidak bisa lepas. Ifradul hakikas dil ibadah ma'atola bil khuzuzil dunyawiyah wa ukhrawiyah. Kahibzil badan wal mal was sa'atir rizik wa adkhulil jannati wan najata minan nar. Ibadahnya lillahi ta'ala. Tapi tetap mohon untuk urusan dunia. Sholat berharap rezeki lancar. Itu. Puasa berharap rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Bayar zakat supaya rezeki nambah. Itu. Hidup model-model inilah ekonomi tidak naik. Coba baca surat Waqiah, kata orang. Iya, dibacanya surat Waqiah itu berpahala lillahi ta'ala. Tapi selesai baca surat Waqiah itu, dia tetap menuntut. Mana? Dia lapor lagi. Sudah baca surat Waqiah, hampir tiap subuh baca. Ada sholat duha dah. Terus, ya sholat duha lah minta rezeki. Berapa rakaat? Ya minimal 2 rakaat. Syukur-syukur 4 rakaat. Kalau nak mentok 12 rakaat. 4 rakaat. Sholat duha dia, lillahi ta'ala. Tapi dia berharap rezeki lancar. Rasanya biasa-biasa saja sholat duha. Dia ngomong lagi. Enggak ada perubahan. Padahal duha sudah, waqiah sudah. Pancing, kata orang. Gimana mancingnya? Sedekah. Gitu. Jadi, ya dengan sedekah, insya Allah rezeki akan mengalir. Janji Allah, siapa yang berbuat 1 kali kebaikan, sama bertanam dengan 1 biji. Berbuah 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. 700 kali lipat. Ayat itu, alamak, cius, kata orang. Dia bersedekah. Berharap situ. Jadi ibadahnya lillahi ta'ala, tapi urusan dunia tidak terputus. Boleh itu? Boleh. Karena tingkat awam. Yang tidak boleh itu zalim kepada diri sendiri. Gimana zalim kepada diri sendiri? Saya sering cerita.
Dulu orang kaya tuh Pak bukan punya mobil, bukan punya rumah, tapi punya kerbau puluhan ekor. Tidak susah merawat kerbau dulu Pak. Petang-petang model ini dicari di hutan, digiring pulang. Pagi-pagi buka kandangnya. Tapi setiap tahun tidak pernah seekor pun kerbaunya tidak dipotong untuk kurban. Berpuluh-puluh kerbaunya tidak pernah berangkat umroh atau apalagi haji. Sekarang kerbau sudah habis. Ganti dengan sapi. Ada Pak orang yang punya sawit 5 hektar diintegrasikannya dengan sapi. Sampai 15 ekor sapinya di bawah sawit itu. Karena makanan dari sawit itulah. Coba diajak untuk kurban. Saya hitung 16 ekor sapi kamu. Kurban tahun ini gimana? Itulah, ini banyak tinonya. Yang jantan tidak ada. Ada seekor. Lah apa susahnya jual yang tino, beli yang jantan untuk kurban. Karena itu tadi, itu zalim kepada diri sendiri. Begitu sapi mati, kena penyakit dan sebagainya, baru nangis tua. Apa susahnya jual 3 ekor sapi itu, berangkat umroh. Dia Islam, duit ada. Nak berangkat umroh, cari paket yang paling murah. Resikonya, hotelnya jauh. Oh jauh hotelnya. Zalim kepada diri sendiri. Lah tahu kerja di bagian keuangan, cari yang eksklusif. Yang bisnis, kalau enggak tuh yang hotelnya bintang 5, turun masjid, naik hotel, turun masjid, naik hotel ibadah. Ini kita hotel, duit ada, tapi berjalan setengah kilo, 700 meter. Nah, bukan salah orang karena kita zalim kepada diri sendiri, itu yang tidak boleh. Nah, kalau kita masih berharap dunia untuk urusan ibadah kita jalani, boleh Pak. Itu ikhlas tingkat awam namanya. Ikhlas tingkat dasar. Kelas-kelas kita ini selalu masih susah meninggalkan dunia ini. Hanya saja kadang-kadang ketimpangannya kalau urusan dunianya lebih. Kalau urusan jasmaninya kadang-kadang lebih itu. Maaf misalnya ibu-ibu, begitu dia kena panas muncul plek. Ya Allah, kemarin lupa pakai sunscreen. Ini plek ini, alah kata orang, pakai SR12 itu. Dicoba SR12, nih kok tidak cocok gatel ya, ganti MS Glow. Ganti MS Glow. Ratusan tuh Pak harganya, nggak cocok. Ada yang bagus sekarang, Cando Himalaya, pakai juga itu tuh. Untuk perawatan sekedar plek muka, padahal memang sudah waktunya tua begitu. Nah ini kadang, tapi urusan jiwa kita, bagaimana kita bisa tenang untuk ini, kita kurang perhatian. Yang kedua, tingkatnya darajatul khawas. Tingkat yang kedua tuh. Ifradul haqqi fil ibadah ma'adola bil khususil ukhrawiyah kahibzil jannati wan najati minan nar wal ma'rifat wal musyahadati wa ghairiha. Dia ibadah lillahi ta'ala tapi tidak lagi urusan dunia, lebih ke akhirat. Berharap muncul sifat-sifat ma'rifat, kemampuan akan sesuatu, muncul musyahadah, merasakan Tuhan itu hadir begitu. Abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang cuma 100, dia 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tujuannya kepada musyahadah. Tak lagi dia pikir urusan dunia ini. Karena urusan dunia ini dah pasti Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dia yakin itu. Tidak satu pun makhluk melata di muka bumi Allah kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Tapi dia fokus kepada masalah akhirat. Ini yang kedua. Ikhlas tingkatan yang kedua. Tujuannya adalah bagaimana kemampuannya dalam masalah ibadahnya lebih kepada makrifat, kemampuan akan sesuatu, musyahadah, bisa semakin dekat merasakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bisa menjadi lebih tenang dan urusannya lebih fokus kepada masalah akhirat. Dia tidak fokus lagi ke urusan dunia. Ini untuk yang tingkatan darajatul khawas. Ada yang ketiga, Pak. Yang ketiga ini darajatnya tuh khawasul khawas. Tahqiqul ubudiyah wa qiyamu bil hukukir rububiyah fil ibadah. Orang yang seperti ini dia beribadah semata-mata memantapkan keyakinannya kepada Allah, kehambaannya kepada Allah. Dia mendirikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pusing urusan dunia, tidak pusing urusan akhirat. Bahasa kitanya tidak ngijo, Pak. Nak masuk surga, nak masuk neraka. Tidak. Pokoknya dia fokus kepada ibadah. Ini pernah terjadi pada kisah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabak. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabak ini taat sekali kepada Allah. Salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Suatu ketika malaikat turun ke langit dunia, ada catatan di Baitul Izzah nih. Bukan Baitul Izzah Padang Harapan, Pak. Langit dunia. Bahwa salah satu penghuni neraka itu ada nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabak. Malaikat turun ngelapor, maaf Tuan Syekh, saya terbaca nama Tuan di aras. Salah satu penghuni neraka adalah Tuan. Syekh Abdul Aziz senyum. Saya nggak ngurus itu. Itu urusan Allah. Mau neraka, mau surga, itu urusan Allah. Urusan saya ibadah. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu aja tuh. Yalah kata malaikat. Malaikat naik lagi suatu saat, hilang tulisan itu. Tidak ada lagi tulisan itu. Dia turun lagi ngelapor. Tuan Syekh, tidak ada lagi nama itu, nama Tuan itu. Saya nggak ngurus, Pak. Itu. Urusan surga, urusan neraka itu. Itu kelasnya Syekh. Yang tingkat yang ketiga. Kita, Pak, sembahyang menurut kita lah rajin, tahajud tiap malam, ada malaikat ngelapor, Ustaz, ini stempel bawah neraka. Iya, berhenti. Kita sembahyang kalau model ini lah tunggak-tunggit, masih neraka juga. Nah, itu kelas kita, Pak. Ibrahim bin Adam pernah beli kurma 2 kilo. Jatuh 2 biji. Perkiraan Ibrahim bin Adam ini, itu kurma yang sudah dibelinya. Gitu. Dia ambil, dia makan. Dia berangkat ke Palestina untuk sholat di Aqsa. Belum ada kendaraan waktu Pak, jalan berbulan-bulan. Sampai di Aqsa dia ibadah, berdoa kepada Allah. Malaikat dia loh, kasihan Syekh Ibrahim bin Adam. Kenapa? Doanya tidak diijabah lagi, tidak dengar oleh Allah sekarang. Kenapa? Dia makan kurma 2 biji, tidak pamit kepada penjual kurma. Dia kira itu kurma yang dia beli, padahal itu kurma jatuh dari di luar timbangannya. Nangis Ibrahim bin Adam. Gitu. Dia kembali ke Madinah, menemui penjual kurma tadi. Berbulan-bulan juga Pak perjalanan itu. Sampai ke tempat dia beli kurma itu, bapak yang jual kurma itu tidak lagi ada. Dia tanya, kemana bapak tua yang jual kurma? Oh, udah meninggal Tuan. Kapan meninggal? Ya sekitar sebulan yang lalu. Kenapa? Gimana saya bisa bertemu dengan anak-anak? Kami anak-anaknya itu. Saya pernah makan kurma, bapak kamu 2 biji. Saya minta diikhlaskan. Oh, gak masalah, kami ikhlas Tuan. Itu. Saya mohon maaf, kami ini 11 beradik. Di sini ada 47 lagi berserak. Ibrahim bin Adam cari satu-satu ini untuk minta ikhlas kurma 2 biji. Kelas Ibrahim bin Adam, kelas kita. Lah jadi tai, dan ikhlas sudah, kata segonian. Nah, makanya kadang-kadang kita tergelincir itu di kejiwaan kita itu, di nafs.
Karena sulit sekali untuk mencapai tingkat ikhlas yang demikian. Gitu. Maka kalau orang sudah sampai ke situ, Pak, buka di Google, ada kisah Mbah Pon namanya. Mbah Pon ini orang Jogja. Anaknya 5. Satu di UI. 2 di ITB. 2 lagi di UGM. Anaknya janda tua, jual gudeg di pasar Beringharjo. Anaknya di universitas ternama. Diajak oleh orang UGM untuk seminar. Kula boten ngertos apa iku seminar-seminar. Mbah duduk saja di sini. Nanti kalau ada yang tanya, Mbah jawab. Ditanya, Mbah pernah punya masalah enggak? Masalah niku apa ta? Enggak ngerti Mbah pun. Masalah tuh Mbah, misalnya Mbah mau bayaran uang kuliah anak, uangnya enggak ada. Niku dudu masalah, kata Mbah tuh. Pripun Mbah? Nek kula arep bayaran, kula gawekne gudeg, tak laporne Gusti Allah. Ya Allah, entekno gudeg kula arep bayaran anak kula. Malamnya dia tahajud minta, ya Allah habiskan gudeg ini, aku nak bayar, besok habis gudeg. Tidak ada masalah. Kelas-kelas Mbah Pon yang tidak S1, tidak S2, tidak S3. Yang menguliahkan anaknya kelas yang demikian. Kenapa? Dia yakin bahwa Allah itu ada. Kita ini kadang-kadang terprovokasi oleh penampilan orang, oleh orang-orang lain. Nah, maka untuk ikhlas ini pertama, sehatkan jiwa kita. Innani anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Pak Budni, sembah aku. Urusan kita adalah menyembah Allah. Urusan yang lain-lainnya, siapa tahu, siapa yang bisa memperkirakan, maaf Bapak Ibu, kelas Raka bumi neraka bisa jadi wapres. Kenapa? Kalau Allah berkehendak, cuma 3 huruf bagi Allah, kun. Begitu juga dengan orang-orang tertentu. Sampai sejauh ini kalau kita flashback kepada 10, 20, 30 tahun yang lalu, apa kita bisa membayangkan seperti ini? Enggak, Pak. Nah inilah betapa Allah sudah karuniakan kepada kita. Nah tinggal sekarang ini jangankan untuk ikhlas. Untuk sholat pun kadang-kadang ada yang masih belum lengkap. Nah ketika orang enggan sholat Pak, wallahi demi Allah, itu semata-mata keburukan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berintegritas kepada negara, kepada kantor, kepada Allah saja dia tidak berintegritas? Tidak bisa Pak, dinasehati orang tidak sholat itu. Jangankan orang lain, anak kita sendiri kita nasihati. Di mana Bang, kata kita? Di rumah ya, habis maghrib ada acara. Tidak, bisa tidak ke rumah? Ngapa ya? Tidak, main aja ke rumah. Habis maghrib aja ke rumah. Ngapa ya? Cak pentingnya? Ya tidak pula. Dulu. Tidak bawa anak-anak. Lah, ayah tidak ngomong bawa anak-anak tadi. Aku sendiri. Oke lah. Ada apa ya? Aku dapat laporan. Lah 2 bulan, kata tetangga kau tidak pernah Jumatan. Aku pikir penting nian tadi. Hah? Kata gitu. Kau pikir tidak penting Jumatan? Iya, biasa baik. Biasa baik, kata kau. Lah, tidak perlu nak melotot ya. Kalau kau tidak Jumatan, berarti kau juga tidak sholat 5 waktu. Ya aku ini masih muda ya. Justru itu, kalau aku ayah kau ni lah tua mati kelak. Ibu kau lah tua mati kelak. Macam mana? Ya kubur katanya. Anak sekarang Pak. Itu. Apalagi kita nak menasihati orang lain. Jadi orang mau sholat atau tidak itu muncul keikhlasan dari dirinya sendiri.
Kalau kita kepada Allah tidak sanggup berintegritas, jangan bicara tentang integritas kepada negara. Susah kita, Pak. Nah, yang mesti kita asuh, bina sekarang adalah jiwa kita. Yang memang jiwa ini rentan sekali dengan hal-hal yang demikian. Karena Allah pun mengakui itu, innan nafs la ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa ini mengajak kepada keburukan-keburukan itulah. Lewat apa? Lewat yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita nikmati saat sekarang ini. Itu. Nah, maka kepada kita semua, bagaimana menjadi kita ikhlas? Barangkali tidak kelas kita untuk yang di tingkat daratil khawas. Khusus, bil khusus tuh. Tapi kita bisa di derajat yang pertama, di derajat yang kedua. Tidak mengukur dunia sebagai bentuk kemewahan. Kita tidak munafik, Pak. Perlu kita urusan dunia ini. Kita butuh itu. Orang dermawan itu, kita tidak bisa seperti Rasul, Pak. Rasul tuh pulang ke rumah, dia tanya dengan Aisyah, apa yang bisa disedekahkan? Tadi ada uang sekian. Diambil Rasul, disedekahkan semua. Kelas kita nggak bisa. Saya punya fortune buruk, Pak, tahun 2010. Itu. Begitu orang datang, apa disedekahkan? Kalau istri saya ngasih itu, ribut gitu. Apa kendaraan saya lagi? Itu. Untuk hal yang demikian. Maka kelas kita bisa menolong orang dengan kemampuan daya tolong kita, itu sudah dermawan. Maaf, misal untuk supaya di sini bisa sholat dengan nyaman, kita bangun musola. Karena kita tidak punya pos-pos untuk itu, kita minta kepada misalnya maaf, sumbangan ke Pak Hairul Tanjung, sumbangan kepada Yusuf Kala misalnya, untuk bangun musola di sini. Terbangunlah musola, Hairul Tanjung nyumbang 1 M, Yusuf Kala nyumbang 1 M. Itu. Begitu kita punya tetangga, anaknya nangis, jam-jam 6 subuh nih. Kita tengok ke rumah bedengan di samping rumah kita. Saya dengar dari subuh tadi nangis, kata bini kita. Aduh apa? Ida katanya. Sakit dah. Coba dikasih minyak telon. Sudah Bu katanya kan. Suamimu mana? Tadi kerja. Tiba-tiba ibunya nangis. Loh kok kamu yang nangis? Kamu ribut sama suami? Enggak Bu katanya kan. Coba jujur sama ibu. Ada apa? Mungkin ibu bisa bantu. Anak ini habis susunya. Dia lapar, tidak ada susunya. Kami tidak ada duit. Masya Allah kata kita. Dia biasa konsumsi susu apa? Kata kita. Susu enak itu sekaleng jadi lamu. Susu enak sekaleng itu 15.000. Kita lari ke warung beli 3 kaleng. Susu enak tuh. Nih ya 3 kaleng. Kasih. Dikasih susu. Diam anaknya. Itu sudah dermawan. Lebih besar pahalanya daripada sumbangan 1 miliar untuk pembangunan musola. Kenapa? Menyelawatkan nyawa anak orang. Jadi jangan kita sempit berpikir untuk hal-hal yang demikian. Kadang-kadang kita nih berkajinya menyempitkan diri kita dengan catatan jangan muncul rasa ria, jangan muncul rasa sum'ah. Ini kadang-kadang saya pernah Pak ceramah, orang yang postingnya itu ada di situ. Saya ceramah. Ada grup, tidak usah kita sebut grup WhatsApp itu. Setiap jam 3 bunyi HP itu. Celenting, alhamdulillah istiqomah. Maksudnya memposting di grup itu dia istiqomah. Itu maksudnya bisa tahajud. Tiap malam ketika orang itu ada, saya sebutkan di ceramah umum. Tidak perlu kita tahajud melapor ke grup WhatsApp. Walaupun bahasanya alhamdulillah istiqomah. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada orang di grup itu jam 3 tuh sudah bangun, sudah tahajud. Tahajudlah sendiri itu. Itu yang merusak keikhlasan kita itu tuh. Ini yang kadang-kadang yang susah kita setel, kita simpan jiwa nih. Nah, insya Allah untuk belajar
menjadi baik itu tidak mudah itu. Untuk belajar kepada ikhlas itu tidak mudah. Ternyata kuncinya di surat Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 5 potong ayatnya, sepotong pun tidak mencantumkan ikhlas. Kata-kata ikhlas. Ternyata belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas ini tidak mesti kita sebut kita ikhlas. Tidak mesti kita expose kita ikhlas. Kecuali dalam bentuk-bentuk tertentu. Apa itu? Misalnya uang organisasi, uang kantor. Misal kita ngumpulkan uang untuk masalah zakat. Kemana disalurkan zakat? Kepada anak-anak yatim. Dikumpulkan anak yatim, lalu satu persatu anak yatim dikasih beras, dikasih amplop, dipoto. Itu untuk pertanggungjawaban kepada pemberi zakat, boleh. Tapi kalau zakat pribadi, sedekah pribadi, enggak usah. Video juga ya, foto juga. Ini kan uang kita berada di sedekah, kita enggak usah. Nah ini. Karena tidak ada kaitannya kita nak melapor kemana. Kecuali kalau itu untuk kita posting konten, ini konten itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kajian kita tentang masalah integritas sore hari ini. Mari kita berintegritas dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i, Al-Ghazali, Tuan Syekh, mana yang lebih baik? Orangnya baik kepada masyarakat tapi belum mau sholat, atau orangnya rajin sholat tapi perangainya di masyarakat tidak baik? Jawab Al-Ghazali, kedua-duanya baik. Yang baik di masyarakat belum sholat, mudah-mudahan dia bisa sholat. Yang sudah sholat tapi belum baik perangainya di masyarakat, mudah-mudahan dengan sholat baik perangainya di masyarakat. Nah, kita kalau sudah berani meninggalkan sholat, ini hadis Fadail al-amal. Hadis lemah kata orang. Tapi cukup untuk menjadi cambuk bagi kita. Tidak menjadi hukum tapi untuk pendorong. Sekali tidak sholat subuh, itu 60.000 tahun neraka. Sekali tidak sholat zuhur, sama dengan membunuh 1.000 muslim. Sekali tidak sholat asar, sama dengan merubuhkan Ka'bah. Sekali sholat maghrib kita tinggalkan dengan sengaja, sama dengan berzina dengan bapak kandung kalau dia perempuan, dengan ibu kandung kalau dia laki-laki. Sekali tidak sholat isya sengaja, Allah bilang, kamu hidup di bumiku, kamu makan dari rezekiku, cari bumi lain, cari Tuhan lain. Nah ini hadis Fadail amal. Nah kita beribadah ini mungkin masih berharap ini itu, kita sholat duha berharap rezeki, kita bersedekah berharap tambah rezeki, masih tetap dinilai baik oleh Allah, itu derajat yang paling rendah, kelas awam, daripada tidak sama sekali. Sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Mari kita tutup dengan doa. Ada? Boleh tapi jangan yang sulit-sulit.
Ya, Pak. Ya, mantap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik adalah cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, cara untuk mendapatkan sesuatu ini dia bermacam-macam. Kita fokuskan ke masalah bupati, wali kota, gubernur. Tentang kosnya tidak bisa tidak, Pak. Pertama, untuk maju mesti lewat dua jalur. Jalur partai atau independen. Nah, independen kita harus mengumpulkan KTP dengan jumlah penduduk yang sudah dipersyaratkan. Kayak Bengkulu ini penduduk sekitar data pilih sekitar 1.500.000-an. Ya, maka dia harus 160 ribuan mengumpulkan KTP. Nah, untuk mencari itu kadang-kadang taruhlah mungkin 75.000 yang murni, 75.000-nya lagi asal comot misalnya. Nah, ketika asal comot ini di tes ke masyarakat apa betul atau tidak? Itu tidak. Nah, mulai ada permainan. Apa permainannya? Kata penyelenggaranya, mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar.
Ini KTP mau diperiksa satu-satu, atau misalnya kita borongan, itu tuh. Borongan ada harganya. Kalau diperiksa satu-satu, ini pasti tidak lolos. Mulai, berapa budgetnya? Sekian M, sekian M, sekian M. Itu kalau yang dari independen. Terus nak mungut KTP 150.000 itu bukan sedikit. Biaya bensin biasanya itu tuh. Kalau partai tambah lagi. Berapa kursi untuk provinsi ini? 9 kursi. Andai kata satu kursi itu di harga setengah M, maka 4,5 miliar. Makin dekat, makin tinggi. Itu biaya beli partai saja. Belum lagi beli alat-alat atribut. Mungkin habis sekitar 100-an. Untuk hal demikian. Nah, yang kita inginkan ini, kalau yang bersangkutan berkorban untuk itu, pembangunan setelah dia menjadi ada bentuknya, itu urusan yang bersangkutan. Nah, yang ngeri ini, dia beli partai, dia duduk di situ dengan nyaman, tapi hasilnya menjabat tidak ada sama sekali. Ini yang kita ngeri. Saya pernah dipanggil KPK tuh Pak. Setengah hari saya diperiksa. Dan saya ditanya kenapa bisa OTT. Saya jawab alat KPK canggih Pak. Dia jawab tidak. OTT itu karena 3 sebab katanya. Pertama, hujan tidak merata. Ini orang KPK Pak yang ngomong itu tuh. Paham kamu? Paham saya bilang. Yang kedua, tuman katanya. Tuman ini bahasa Jawa. Ngerti Pak? Kamu orang mana? Orang Bengkulu. Tapi saya ngerti nggak sama Jawa. Apa kalau kamu ngerti? Tuman itu kebiasaan Pak. Oh iya. Yang ketiga, laporan dari dalam. Itu. Laporan dari orang dalam itu tuh. Itu kenapa bisa sampai sedemikian. Nah jadi kalau untuk tidak mengeluarkan uang dalam mencapai kedudukan bupati, wali kota, gubernur tidak mungkin. Tapi yang kita inginkan dia mengeluarkan uang seperti itu tapi hasilnya ada, itu yang kita harapkan dosa balik kepada yang bersukan. Dan di masyarakat pun Pak, turun kita ke masyarakat, dia kontan ngomong, kami kalau tidak dikasih duit kami tidak akan milih. Biarlah tidur saja. Memanglah rusak serusak-rusaknya kita dengan kondisi yang demikian. Nah, untuk menjadi figur publik yang luar biasa, se-Indonesia ini mungkin belum ada. Itu. Bab yang dulu pernah dipakai orang dan sekarang tidak laku lagi. Misalnya masuk ke gorong-gorong. Nah sekarang tidak laku lagi Pak. Itu. Kita masuk gorong-gorong orang langsung timbun kita sudahlah. Nah ini sudah enggak laku lagi yang seperti itu. Jadi nah ini. Jadi apa yang bisa kita kecuali kalau kita luar biasa. Maaf. Seperti misalnya kayak Ari dengan Pak D. Sumarno di Bengkulu Utara itu. Ya mungkin kalau dia mau, kenapa? Ari itu anaknya Pak Zulman SG. Pak Zulman SG itu yang punya Selamat Group itu mungkin 7 keturunan tidak habis hartanya. Ternyata Pak D. Sumarto itu anaknya itu punya jet pribadi Pak. Lebih kaya dari Bapak Ari anaknya. Makanya ketika ingin diajak bapaknya di nyalon, anaknya ngomong, berapa gaji bupati wakil bupati? Saya gaji kalian lebih 2 kali lipat dari itu. Maka si Ari ngomong, ini pengabdian karena Pak D. Sumarno sudah mau pensiun, dia pengabdian. Ah kalau itu saya tidak mau. Bapak mau nggak? Bapaknya ngomong, ya saya mau. Nah tolong gaji bapak jangan diambil, kata anaknya Pak. Nah kalau seperti itu kan memang dia tidak mengambil dari uang negara, tapi dia mengambil dari kantongnya pribadi seperti itu. Apakah nanti ini mereka akan mengembalikan modal? Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang jelas, kedua-duanya kandidat bupati dan wakil bupati Bengkulu Utara yang terpilih sekarang lawan kota kosong itu memang orang dari orang-orang yang sangat mampu, Pak. Bukan mampu, sangat mampu. Nah itu. Nah kalau mereka betul-betul mau Bengkulu Utara, tidak ada alasan lain.
Nah, yang lainnya kadang-kadang seperti itu. Makanya muncullah OTT. Ya. Kenapa OTT? Akibat tidak tertekan dengan kebijakan-kebijakan ini, akhirnya orang-orang dalam inilah yang melapor. Jadi kita berharap mungkin ada sistem yang mungkin akan muncul ke depan, misalnya dengan sistem sidik jari atau sistem kita puting seperti itu lewat ini. Jadi tidak perlu banyak gerak. Tapi bagaimanapun itu nanti ada celah orang untuk minta bayaran. Misalnya kita tidak lagi nyoblos-nyoblos itu pakai HP aja kita milih, tetap akan ada celah untuk itu. Yang jelas kita berharap bahwa mereka membeli pilkada ini dengan mahal, yang penting ada bukti pembangunan untuk bagaimana Bengkulu ini ke depan misalnya. Karena saya pernah menjabat itu Pak, untuk di masa itu, wah susah Pak. Saya menutup Pulau Tikus itu dari tempat transshipment batubara. Siang, pagi, sore, malam saya ditelepon. Gitu. Kenapa nutup itu? Siapa di belakang kamu? Luar biasa. Bagaimana mau memasukkan Garuda ke sini Pak? Harus ribut dengan waktu Direktur Garuda itu. Karena 29 tahun sebelum 2015 itu Pak, belum pernah Garuda masuk terbang, kemudian 23 tahun. Maka saya bilang, coret Bengkulu ini dari Republik Indonesia ini. Kalau begitu, karena tidak ada lagi Bengkulu. Oh, kamu jangan ngomong gitu, ke Bandung saja tidak ada Garuda. Untuk apa Garuda ke Bandung, jalan kaki aja bisa sebenarnya. Akhirnya masuk Citylink, akhirnya masuk Garuda Pak. Susah Pak untuk hal demikian itu tuh. Bagaimana kita membuat embarkasi antara itu seprovinsi ini saya ajak orang-orang Departemen Agama ke Kanwil Agama. Karena orang sudah percaya dengan orang Bengkulu nih Pak, karena dari dulu begitu itu boleh bentuknya. Dikasih proyek hilang. Dikasih proyek ditilep seperti itu. Jadi orang nggak percaya dengan orang Bengkulu. Mohon maaf, itu kita buka kartu sebenarnya tidak pas kita ngomongin itu tuh. Jadi saya ajak semua, Pak, kalau ada orang Bengkulu yang bosnya terbalik, saya tanggung jawab Bapak buat surat pernyataan ini. Emang kenapa? Untuk berangkat ke Padang tuh pakai bus Pak. Tidak ada penerbangan pesawat Bengkulu Padang dengan pesawat besar. Maka bus ini untuk travel aja 12 jam, kalau bus mencapai 20 jam. Kalau ada korban jemaah haji, Bapak tanggung jawab. Maka muncullah embarkasi antara di Padang Kemiling. Kita embarkasi tetap Padang, tapi semua administrasinya di sini sampai ke Padang tinggal ganti pesawat saja. Susah Pak, orang tidak percaya. Dulu Bengkulu ini pernah kasus flu burung. Asli flu burung. Saya ngadap Ibu Kemenkes, Bu ini flu burung, asli. Gitu. Aduh, ini gimana? Itu hasil labnya Kementerian Kesehatan dan orang Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan yang bilang, Bu, saya ngadap Ibu, matur ke Ibu bagaimana caranya. Saya duduk bertampingan. Kata Bu Menteri, cairkan anggaran untuk bangun Rumah Sakit Umum Bengkulu supaya terpisah ruang ini karena tidak ada ruang untuk bahaya. Ibu Menteri itu ngomong begitu, stafnya WhatsApp terbaca dengan saya, Bu. Bu, hati-hati ngelontorkan dana ke Bengkulu. Selesai, Pak. Pak Gub, nanti kita pertimbangkan lagi ya. Nah ini Pak, yang terjadi dengan kita. Mohon maaf nanti terlalu banyak saya cerita tuh. Saya mau ke Thais, barangkali sampai sini untuk dialog kita. Mudah-mudahan Bengkulu ini ke depan semakin maju. Dan kita lihat bahwa gubernur terpilih ini betul-betul bisa merubah kota Bengkulu ini, baik jalan maupun rumah sakit itu semasa beliau Pak. Ada rumah sakit kota Bengkulu itu. Jadi kalau dia belum berubah kejiwaannya ingin membangun, mudah-mudahan beliau ini bisa membangun Provinsi Bengkulu ini semasa beliau Pak. Ada rumah sakit kota Bengkulu itu. Jadi kalau dia belum berubah kejiwaannya ingin membangun, mudah-mudahan beliau ini bisa membangun Provinsi Bengkulu ini